Bayangkan jika Jaka Tarub, pemuda dari zaman kuno yang biasa berburu di hutan, tiba-tiba tersesat ke dalam mall modern. Bukan bidadari yang ia temui, melainkan eskalator yang ia kira ular besi, ayam goreng yang ia sangka korban pembantaian, dan karaoke yang menurutnya suara jin. Bagaimana jadinya jika legenda bertemu zaman kekinian? Saksikan terus channel Klik Kreatif Channel. Selamat menyaksikan wajah menyeringai dengan mata bahagia. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Ia tinggal di sebuah desa sederhana di tepi hutan. Hari-harinya dihabiskan dengan berburu, memanah, dan kadang-kadang mencari jejak bidadari yang mandi di telaga. Suatu sore, ketika ia sedang mengejar rusa, kabut putih tebal turun begitu tebal. Hutan yang biasanya ramah berubah asing. Aneh sekali, kabut apa ini? Gumamnya. Karena penasaran, Jaka Tarub melangkah masuk. Kabut itu makin tebal, membuat pandangannya berkunang-kunang. Ketika akhirnya kabut perlahan menghilang, matanya terbelalak. Di hadapannya berdiri bangunan raksasa yang bercahaya, menjulang tinggi dengan pintu besar yang terbuka lebar. Tulisan di atasnya Mega Mall Grand Central. Orang-orang berpakaian aneh, ada yang pakai celana ketat, ada yang rambutnya warna-warni, ada pula yang menatap layar kaca kecil sambil tertawa sendiri. Ya ampun, apakah aku tersesat ke kerajaan jin modern? Fisiknya. Dengan penuh rasa was-was, Jaka Tarub melangkah masuk. Begitu kakinya menapaki lantai licin yang berkilau, ia hampir terpeleset. Lantainya seperti kaca. Bagaimana orang ini tidak tergelincir? Pikirnya. Beberapa langkah kemudian, matanya tertuju pada eskalator, papan panjang yang bergerak, naik turun dengan orang-orang berdiri santai di atasnya. Wajah Jaka Tarub pucat. Itu ular besi yang menelan manusia. Ketika mencoba naik, ia berteriak panik sambil berpegangan erat. Tubuhnya goyah, hampir terjatuh. Sementara nakak di sekitar malah tertawa terbahak-bahak. Lihat, om cosplay jadi orang kampung zaman dulu. Teriak seorang bocah. Seorang satpam mendekat dengan wajah serius. Mas, cosplay boleh, tapi jangan bikin macet eskalator. Cosplay? Itu makhluk apa lagi? Jawab Jaka Tarub polos. Berjalan lebih jauh, Jaka Tarub memasuki sebuah ruangan luas dengan rerek penuh sayuran, buah, daging, hingga roti. Ia menatap penuh takjub. Hebat sekali. Orang-orang sini bisa menanam padi di dalam rumah. Ia mengambil wortel lalu bertanya pada kasir, kenapa tidak ditanam di ladang saja? Lebih mudah panennya. Kasir hanya melongo. Sementara pengunjung lain mulai menyalakan kamera ponsel mereka. Ketika pintu otomatis terbuka sendiri, Jaka Tarub meloncat mundur sambil berteriak, astaga, pintu ini hidup. Orang-orang tertawa, ada yang berbisik, fix. Ini pasti konten prank. Rasa penasaran membawa Jaka Tarub masuk ke bioskop. Ia duduk di kursi empuk, kagum pada layar besar yang tiba-tiba menyala. Saat film superhero muncul dengan ledakan, Jaka Tarub langsung berdiri sambil berteriak, dewa ini nyata. Jangan biarkan ia menghancurkan desa kita. Orang-orang malah bertepuk tangan. Mereka mengira itu bagian dari promosi film. Keluar dari bioskop, ia lapar. Di food court matanya terbelalak melihat deretan ayam goreng. Kenapa ayamnya mati semua?
Siapa yang membantai mereka? Seorang ibu hampir tersedak karena tertawa mendengar celotehan Jaka Tarub. Tak lama, ia menemukan mesin karaoke. Dengan polosnya ia menyanyi lagu Jawa kuno. Saat suaranya terdengar keluar keras dari speaker, ia kaget bukan main. "Siapa jin yang menirukan suaraku?" teriaknya sambil menunduk mencari sumber suara. Anak-anak terbahak-bahak, ada yang sampai jatuh dari kursinya. Di tengah kekacauan itu, seorang gadis muda bernama Siti, mahasiswi jurusan sejarah, menghampiri. "Mas, jangan takut. Ini bukan dunia jin, ini mall. Tempat orang belanja dan bersenang-senang." Jaka Tarub menatap Siti dengan bingung. "Mall? Tempat apa itu? Mengapa orang rela masuk perut ular besi?" Siti terkekeh lalu menjelaskan perlahan tentang eskalator, supermarket, bioskop, dan karaoke. Ia bahkan membelikan segelas es teh manis. Jaka Tarub terkejut ketika merasakan dingin menusuk tenggorokan. "Air ini ada es batunya. Apakah kalian memelihara salju di desa kalian?" Meskipun tak semua ia fahami, Jaka Tarub mulai tenang. Ia sadar dunia modern penuh hal ajaib yang tak kalah dengan dunia bidadari. Saat malam tiba, kabut misterius muncul lagi di depan mall. Siti menggenggam tangan Jaka Tarub. "Mas, mungkin ini jalan pulangmu." Jaka Tarub mengangguk. "Terima kasih, Nona Siti, dunia kalian sungguh luar biasa. Aku akan mengingat kebaikanmu." Ia melangkah masuk kabut. Dalam sekejap, ia kembali ke hutan. Esoknya ia bercerita pada warga desa. "Aku melihat dunia penuh cahaya. Makanan melimpah, pintu hidup, dan ayam goreng tak ada habisnya." Tentu saja, warga desa menertawakannya. Mereka mengira Jaka Tarub sedang berkhayal. Namun dalam hati, Jaka Tarub tersenyum. Ia sadar, meski orang lain tak percaya, pengalaman itu tetap berharga baginya.